Alhamdulillah kita bisa memulai pertemuan perdana untuk kelas 1 ya. Kita mulai dengan juz yang ke-29, di mana juz 29 diawali dengan surat Al-Mulk. Dan bagaimana pembukaan yang lalu saya sampaikan, kenapa kita harus belajar tafsirnya agar kamu ketika menghafalkan Quran kamu bisa memahami itu dalam hatimu itu apa gitu. Jangan cuma sekedar formalitas ngapal. Menghafal itu baik, sangat baik. Gak ada yang mengatakan menghafal Quran itu jelek, gak ada. Kalau ada yang mengatakan ya itu orang jelek berarti. Cuman ya, agar kebaikan yang kamu dapatkan itu makin sempurna, maka pahamilah apa yang kamu hafalkan itu. Nah, kita mulai dengan surat Al-Mulk. Mulkun itu artinya kerajaan. Nanti kalau ini selesai, hari ini selesai, nanti kamu catat terakhirnya ayat berapa, biar aku nggak lupa. Ya, nanti pertemuan yang akan datang saya tinggal nanya sampai ayat berapa gitu. Nah, kita mulai ya. Allah tentu menyebutkan dalam setiap surat kecuali surat At-Taubah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Imam Ahmad berkata, dari Hajat bin Muhammad, dari Ibnu Ja'far bercerita kepada kami ketika mereka berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Abbas Al-Jushami, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya surat dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat yang dapat memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga ia diampuni dosanya adalah Al-Mulk biyadikal tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Artinya hadis ini mengkonfirmasi kalau kamu pengen mendapatkan syafaat, banyak caranya ya. Salah satu caranya adalah dengan menghafalkan surat ini. Sehingga ketika kamu adalah penghafal Quran, maka kamu sudah melangkah satu langkah lebih dekat kepada syafaat Nabi SAW. Nah, sehingga nek kamu menghafal surat ini, kamu dapat syafaat, maka dengan kamu menghayati ini, hadis ini, maka kamu akan selalu berusaha menghafalkannya. Makanya orang-orang yang menghafal Quran yang nggak paham ini, itu setelah hafal disetorkan, nggak peduli, hilang ya ben gitu. Hilang biarin. Padahal sebenarnya sangat disayangkan. Karena menghafal itu yang terbaik adalah ketika bisa masuk sampai ke dalam hati. Di situ ada usaha untuk menjaga. Nah, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan diriwayatkan juga oleh Ahlu Sunan yang 4 dari hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah, Imam Tirmidzi berkata hadis ini kedudukannya adalah hasan. Nah, dalam ilmu hadis, secara umum itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih itu berarti yang terbaik. Kitab hadis yang paling sahih itu apa? Itu apa? Kamu harus tahu loh ini. Itu apa? Kok Riyadhus Shalihin? Bukan, sebelum Riyadhus Shalihin. Sahih Bukhari. Jadi kitab hadis yang paling sahih, Sahih Bukhari. Nah, kemudian yang kedua, level yang kedua itu apa? Sahih Muslim. Nah, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu nek digabung itu jadi apa? Itu jadi apa? Muttafaqun alaih. Jadi kamu harus hafal. Sehingga kamu nanti kalau mengajarkan ilmu dimanapun, di kampungmu, di desamu, di sekolah atau dimanapun, maka pastikan ketika kamu menyampaikan agama, Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti kamu ketika paham satu ayat, pastikan ayat itu mbok ajarkan sesuai ajaran Nabi. Nah, ajaran Nabi itu berarti pakai apa? Pakai hadis, pakai Quran juga. Makanya nanti ada tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Nah, hadis yang bisa dipakai untuk menjelaskan ayat itu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif tidak boleh kecuali ada penguatnya. Penguat ini yang disebut syahid, jamaknya syawahid. Artinya kalau ada hadis dhaif, kok ada hadis hasan atau hadis sahih yang serupa, maka hadis dhaif ini bisa dinaikkan derajatnya sehingga bisa dipakai. Tapi kalau hadis dhaif ini berdiri sendiri, tidak ada yang menguatkan, maka tidak boleh dipakai. Makanya bahasa balighu anni walau ayah, sampaikan dariku satu ayat. Kamu kan udah menghafal lebih dari satu ayat. Maka otoritasmu untuk mengajarkan akan kamu dapatkan ketika kamu bisa menjelaskan ayat itu menggunakan ajaran Nabi, yaitu berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau enggak boleh. Artinya nek cuma jelaskan menurutku kayak gini, nah enggak bisa gitu loh. Paham enggak? Makanya dalam proses mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama, enggak tercela seorang pengajar itu bawa kitab. Makanya saya besar itu kalau ngajar itu nenteng kitab. Adapun yang kita lihat hari ini banyak orang itu nentengnya mic. Bahkan dia salah ngomong, salah ngucap, salah dalil itu tidak peduli gitu loh. Yang penting pinter ngomong. Makanya Ibnu Abbas mengatakan pada zaman kita itu banyak fuqaha wa qalilun khutoba. Pada zaman kita dulu
itu banyak orang-orang fuqaha, orang-orang fakih, orang-orang alim, tapi sedikit khutbah, orang-orang yang pintar ngomong, pintar khutbah. Tapi hari ini banyak khutbah, qalilun fuqaha. Sehingga saya berharap, nah, kamu itu lahir nanti, misal ketemu lagi 10-20 tahun lagi, kamu itu benar-benar jadi ulama yang alim. Ulama yang alim berdasarkan Quran dan Sunnah, itu yang disebut dengan ulama robbani gitu. Jadi bukan cuma sekedar semangat tok, tapi punya ilmu tentang apa yang kamu sampaikan. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nggih. Kemudian At-Tabrani dan Al-Hafidz Ad-Dihya Al-Maqdisi meriwayatkan dari jalur Salam bin Miskin dari Sabit dari Anas, yang berkata Nabi SAW bersabda, di dalam Al-Quran terdapat suatu surat yang berdebat dengan pembacanya sampai memasukkannya ke dalam jannah adalah surat Tabarakalladzi biyadil mulku, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Nah, Imam At-Tirmidzi berkata dari Muhammad bin Abdul Malik dari Ibnu Abbas, dia berkata salah seorang sahabat Nabi membangun tenda kecil di atas kuburan dan ia tidak menyangka bahwa itu adalah kuburan. Apabila salah seorang dari mereka menguburkan, maka mereka membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Kemudian sahabat itu mendatangi Nabi SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya telah membangun sebuah tenda kecil di atas kuburan dan saya tidak menyangka bahwa itu adalah kuburan. Kemudian orang-orang membaca surat Al-Mulk sampai selesai di dalam tenda tersebut. Lalu Nabi bersabda, surat Al-Mulk itu dapat menghalangi dirinya, yaitu menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Jadi hadis ini menyebutkan bahwasanya selain bisa mendatangkan syafaat, surat Al-Mulk itu bisa mencegah dari siksa api neraka. Nah, kemudian At-Tirmidzi berkata hadis ini asing dari sisi kami, dan di dalam salah satu bab yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Al-Lais, dari Abi Sulaim, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW tidak tidur sebelum beliau membaca Tanzilul Kitab bila Raiba fi Alif Lam Mim, yaitu surat Al-Baqarah. Maaf, di sini disebut As-Sajdah ayat 1 sampai 2, dan juga membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu Al-Mulk. Maksudnya adalah membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Sehingga termasuk yang ketiga terkait surat Al-Mulk, sunnahnya adalah dibaca sebelum kamu tidur. Jadi kalau kamu nggak bisa tidur, nggak usah kemudian bermain-main yang sia-sia, maka baca ini Al-Mulk, murojaah hafalan kamu sampai kamu tertidur. Begitu kamu tertidur sambil hafalan, maka selama kamu tidur itu kamu terhitung sedang hafalan. Kan enak gitu kan. Nah, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, surat ini mempunyai keutamaan tersendiri dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 70 kebaikan. Menurut Al-Lais dan dari Tawus, kebaikannya ada 70, tapi tadi yang disebutkan baru 3 ya. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan bin Ilaf As-Sabhani dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku ingin sekali surat ini berada di hati setiap umat, setiap orang dari umatku. Yang dimaksud adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hadis ini dianggap sebagai hadis yang dhaif dan penjelasannya telah disebutkan dalam surat Yasin. Kemudian Abdun bin Humaid telah meriwayatkan hadis ini di dalam musnadnya dengan redaksi yang lebih singkat. Dia berkata, Ibrahim bin Hakam menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia berkata kepada seorang, maukah aku beritahukan kepadamu sebuah hadis yang dengannya engkau akan bergembira? Maka seorang itu menjawab, ya mau. Maka Ibnu Abbas berkata, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ajarkanlah ini kepada keluargamu, juga anakmu, serta anak-anak muda yang ada di sekitar rumahmu, begitu juga tetanggamu, karena ia merupakan penyelamat dan pembela yang akan membela pembacanya pada hari kiamat di hadapan Rabb-nya, dan mohonlah kepadanya agar orang yang membacanya diselamatkan dari adab neraka dan siksa kubur. Berarti bisa menyelamatkan siksa kubur, siksa neraka, menyelamatkan apa tadi? Apa tadi? Dari memberikan syafaat. Terus apa lagi? Yang keempat, apa tadi? Apa? Dicatat nggak? Catat loh. Poinnya 1, 2, apa? 1 apa? Berikan syafaat. Kemudian yang 2, menyelamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, dari api neraka. Terus yang keempat, apa? Membela pada hari kiamat. Terus yang kelima, tadi loh barusan, baru banget, membuatmu bahagia, membuatmu tenang. Tadi loh, mana tadi kalimatnya tadi? Maukah aku beritahukan kepadamu suatu hadis yang dengannya engkau akan bergembira. Loh, jadi gembira. Nanti kuisnya pertanyaan itu, apa faedah surat Al-Mulk? Ngaco, sampaikan baca itu. Nanti jawab, dapat hadiah. Enak. Nggak usah ujian. Jadi ujiannya kayak gitu aja. Nah, wani fidina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda, aku ingin sekali surat ini berada di setiap hati dari umatku. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kamu membaca ini, menghafalkan ini, bahkan kamu ngerti isinya,
maka kamu akan paling tidak udah dapat 5 tadi loh. Dapat syafaat, selamat siksa kubur, akhirat selamat, punya pembela, dan hidup bergembira. Al-Hafidz Ibnu Asakir meriwayatkan di dalam tarikhnya tentang biografi Ahmad bin Nasir bin Ziyad Abu Abdillah Al-Quraisy An-Naisaburi Al-Mukri Az-Zahid Al-Faqih. Ia adalah seorang rawi yang sikoh. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis darinya namun tidak disebutkan dalam Sahihaini. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadis tersebut darinya. Dia juga seorang faqih dalam madhab Abu Ubaid bin Harbawai dan beberapa lainnya. Maka pernah disebutkan sebuah hadis dengan sanadnya yang diriwayatkan dari Furat bin Sa'ib dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki sebelum kalian yang meninggal dan dia tidak memiliki sesuatu pun dari kitabullah selain Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tadi selain menghafal al-mulk. Maka ketika ia diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat pun mendatanginya. Tiba-tiba datanglah surat itu di hadapannya dan orang itu pun berkata kepadanya, engkau adalah kitabullah dan aku tidak suka kepadamu. Sesungguhnya aku tidak bisa memberi manfaat dan mudarat baik kepadamu, kepada yang lain, bahkan kepada diriku sendiri. Jika engkau menginginkan hal ini, maka pergilah kepada Rabb Azza wa Jalla dan mohonlah syafaat kepadanya. Lalu pergilah ia menghadap Rabb Azza wa Jalla dan berkata kepadanya, wahai Rabb, sesungguhnya aku seorang hambamu yang senantiasa menjaga kitabmu. Dia selalu mempelajariku dan membacaku. Apakah engkau akan tetap membakar dia dengan api neraka dan menyiksanya sementara aku berada di tenggorokannya? Maka jika engkau tetap akan melakukannya, maka hapuslah aku dari kitabmu. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya aku tidak melihatmu marah. Surat itu pun berkata, apakah pantas bagiku untuk marah? Lantas Allah Azza wa Jalla berkata, pergilah, sesungguhnya aku telah memanfaatkanmu kepadamu untuk menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Perawi hadis ini berkata, lalu orang itu datang dan keluarlah malaikat kepadanya, kemudian ia pun keluar dalam keadaan kurus, tidak menyerupai apapun. Perawi hadis ini berkata, orang itu datang sambil meletakkan apa yang ada di mulutnya seraya dikatakan kepadanya, selamat datang wahai mulut yang telah membacaku, selamat datang wahai hati yang telah menjagaku, selamat datang wahai kaki yang telah berdiri sambil membacaku. Lalu surat itu pun menemani laki-laki itu ke dalam kuburnya karena khawatir dia akan bersedih. Anas berkata, ketika Nabi SAW menceritakan hal ini, maka anak-anak kecil, orang dewasa, budak-budak, dan orang merdeka bergegas mempelajari surat ini. Oleh karena itu Nabi SAW menamakannya dengan Al-Munjiyah, yaitu surat yang menyelamatkan. Saya katakan hadis ini sangat mungkar sekali karena ada Furat bin Sa'ib telah dilemahkan perawinya oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daruqutni, dan yang lainnya. Ibnu Asakir menyebutkan dari jalur lain dengan ringkas dari Az-Zuhri, sedangkan Al-Bayhaqi meriwayatkan dalam kitab Isbatu Azabil Qabri dari Ibnu Abbas secara mauquf dan marfu serta tentang hadis ini. Dan kami juga menyebutkan di dalam kitab Al-Janaiz bin Ahkamil Kubra, sesungguhnya segala puji sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bercerita tentang alam gaib. Bagaimana ada orang yang menghafal Al-Mulk tapi kemudian dia masuk kubur. Dosanya banyak. Pernah hafalan Al-Mulk tapi dosanya banyak. Masuk kubur pengen diadab. Lalu Al-Mulk berubah menjadi sesosok makhluk dan minta izin kepada Allah untuk melindungi orang ini, dan Allah mengizinkan untuk melindungi. Tapi sayangnya hadisnya sebagian ulama menyebutnya hadis mungkar. Kalau hadis mungkar nggak boleh dipakai. Tapi poinnya tetap akan menyelamatkan di sisa kubur. Nah, teknis menyelamatkannya Allah yang tahu. Karena itu perkara gaib, maka alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Yang tahu yang gaib itu cuma Allah, dan yang dikasih tahu cuma Rasul. Nah, Rasul dikasih tahu bentuknya adalah hadis, dan hadis yang kita ambil ya cuma hadis yang sahih maupun yang hasan. Apalagi untuk urusan akidah. Itu pembukaannya. Nah, kemudian kita masuk ke tafsirnya. Yang pertama yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di sini Allah mengagungkan dirinya yang mulia serta mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah yang mengubah semua keadaan makhluk yang dikehendakinya. Tidak ada yang dapat menandingi hukumnya, dan Allah tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya karena keperkasaan, kebijaksanaan, keadilannya. Jadi apa yang diperbuat Allah itu tidak pernah ada yang salah. Ketika Allah memberikan rizki pada orang kafir sekalipun, maka itu juga baik. Ketika Allah memberikan musibah kepada orang beriman pun, maka itu juga baik. Kenapa? Karena di setiap apa yang Allah lakukan selalu ada hikmah. Nah, ketika Allah membagikan akal pikiran, ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh, itu juga baik. Ada si kaya, ada si miskin, itu juga baik. Karena dalam setiap hal yang dilakukan oleh Allah, di dalamnya ada hikmah. Makanya kalau kamu dalam hidup ada musibah, itu ya baik menurut Allah.
Karena kalau kamu nggak dikasih musibah, mungkin kamu nggak akan kembali kepada Allah. Berapa banyak orang yang nggak pernah sholat, begitu kena musibah terus sholat. Nah, begitu pula sebaliknya. Ada kalanya Allah kasih nikmat pada sebagian orang, itu juga baik. Makanya orang yang terbaik adalah orang yang bisa melihat kebaikan Allah pada semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan orang Islam itu harus melakukan satu di antara dua hal ini, yaitu kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia bersabar. Tidak ada pilihan ketiga. Jadi kalau kamu merasa hidupmu susah, sabar. Kamu merasa hidupmu enak, nyaman, gampang, bahagia, bersyukur. Jangan sampai kebalik, dikasih hidup enak nggak pernah syukur. Contoh nggak pernah syukur itu apa? Nggak pernah sholat. Udah dikasih hidup enak, punya keluarga, punya pekerjaan, ya punya orang tua, makan tinggal makan, nggak sakit, nggak punya pantangan, tinggal sholat aja nggak mau, adzan masih tidur. Nah itu jelek, itu musibah itu. Sebaliknya baru kena cobaan sedikit, wah udah miso-miso, maki-maki, nah itu juga jelek. Maka seorang muslim rangkaiannya cuma dua. Kalau kena musibah sabar, kalau kena nikmat syukur. Dah, nggak ada yang lain. Kalau kamu nyoba yang lain, kamu akan ketemu jalan yang lain. Dan jalan yang lain itu biasanya jelek. Makanya kalau ada orang kena musibah nggak bisa sabar, itu stres. Parah lagi nanti dia akan bunuh diri. Nah, makanya jangan sampai kamu tidak paham ini. Apalagi kamu seorang santri penghafal Quran, harus paham ini. Nah, kemudian oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir," dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata," bahwasanya Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sehingga sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa kematian merupakan perkara yang diciptakan karena itu adalah makhluk. Nah, nanti di akhirat ketika semua sudah diletakkan di dalam surga dan nerakanya sudah selesai, maka maut itu dipanggil dalam bentuk binatang, kambing. Habis itu disembelih, mati. Ketika maut ini mati, maka orang yang di surga makin gembira, orang yang di neraka makin sedih. Makanya Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang memberikan kematian dan kehidupan itu Allah, termasuk isi-isinya. Makanya ketika kamu hidup ini ya semua yang terjadi ya Allah yang mengizinkan terjadi. Termasuk nanti di surga, di neraka, termasuk nanti di kuburan, semua proses di situ semua atas izin Allah. Tidak ada yang nggak Allah izinkan. Makanya kita di depan tadi mengatakan tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci, ya Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Karena dia maha kuasa, maka kalau kamu ada keperluan, kebutuhan, bersandarlah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Walibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, karena itu maka maksud ayat di atas adalah bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluk dari enggak ada untuk menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum." Maka apa kamu kufur kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Artinya gini loh, kamu hidup dari dulu enggak ada, dari setetes air mani kemudian ketemu sel telur ibumu, kemudian ada di dalam perut ibumu, kemudian keluar jadi anak kecil terus jadi besar, jadi gede sekarang. Bisa mikir, bahkan sudah bisa membaca Quran, bahkan menghafal Quran. Kok kemudian dengan nikmat semua ini kok nggak mau beribadah? Maka pertanyaannya, Allah bertanya, kaifa takfuruna billah? Kok bisa kamu mengingkari Allah? Kok bisa kamu jadi orang kafir? Kok bisa kamu jadi orang yang nggak sholat? Kok bisa kamu jadi orang yang durhaka? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal kamu dulu itu nggak ada. Kamu dulu itu mati. Kamu dulu cuma setetes air yang kemudian Allah hidupkan jadi kamu sekarang dengan nama-namamu sendiri. Makanya wanifidin azani Allah wa iyyakum, Allah mengingatkan kamu nanti akan berpulang kepadanya, maka nggak ada cara lain kecuali kamu mendekat kepadanya, bukan lari menghindarinya. Nah, apa hadis atau ayat yang menyatakan kamu tidak akan bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala? Apa? Di Quran surat Al-Jum'ah. Halo. Udah hafal Al-Jum'ah belum? Maka kondisi pertama adalah gak ada yang hafal. Apa? Ayat berapa? Ayat ketiga atau keempat? Apa bunyinya? Sebelumnya atau setelahnya? Kalau kamu lari dari maut, bukan, setelahnya apa? Setelahnya lagi. Itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna
minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Apa artinya? Katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu, maut yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, nanti dia akan datangi kamu. Nanti dalam ayat yang lain, walau kuntum fi buruji musayyadah, walaupun kamu sembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, dia akan nyusul kamu. Tidak akan bisa kamu lari. Summa apa tadi? Summa yuraduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Terus kamu itu setelah mati dikembalikan kepada al-alimil ghaibi wasyahadah. Siapa itu? Allah yang maha tahu atas yang al-ghaib, yang ghaib dan yang nyata, ya Allah. Makanya di sini Allah menyebutkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa amwatan fa ahyakum. Bagaimana mungkin kamu mengingkari Allah padahal kamu dulu itu mati terus Allah hidupkan. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Wan bidina azan ya Allah wa iyyakum nggih. Dari sampai di sini, maka kamu harus merenungi hidupmu itu harus bermanfaat. Tidak boleh jadi anak yang enggak berguna. Tidak boleh jadi anak yang sia-sia. Karena kamu itu terlahir, Allah punya misi agar kamu jadi hamba yang baik, yang disebut hamba yang beriman. Nah, maka iman yang mbok kuati dengan membaca Quran, membaca Quran mbok kuati dengan menghafal, menghafal mbok kuati lagi dengan memahami. Begitu kamu udah paham, maka kamu pulang ke kampungmu, kamu menjadi berkah buat orang di kampungmu. Kalau orang model kamu banyak, maka menjadi berkah buat negerimu. Suatu negeri itu kalau sudah diberkahi itu apa yang akan Allah kasihkan? Kalau amanu ahlul qura, apa lanjutannya? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau suatu penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan dari langit dan bumi keberkahan. Kalau sudah dibukakan keberkahan, maka yang datang itu kebaikan demi kebaikan. Makanya orang yang menghafal Quran itu akan diberikan banyak kebaikan, apalagi nek sampai ngerti apa yang dihafalkan. Wah, itu tambah luar biasa. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Maka kondisi pertama adalah al-adam, yaitu ketiadaan yang disebut dalam al-maut, disebut dengan al-maut yaitu kematian. Dan kondisi kedua adalah an-nash'ah yang ada, yang disebut dengan al-hayah yaitu kehidupan. Oleh karena itu Allah berfirman summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi kemudian Allah mematikan kamu dan kemudian kamu pun dihidupkan oleh Allah kembali. Disebutkan lagi oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah tentang firman Allah yang berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maka dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah yang melemahkan manusia dengan kematian dan menjadikan dunia sebagai tempat kehidupan setelah itu kematian, dan menjadikan akhirat sebagai tempat balasan atas segala amal perbuatan dan tempat tinggal yang kekal. Jadi kita semua di sini itu cuma sebentar. Nabi sampai mengatakan akmaru ummati baina sitin apa? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Apa? Tadi kamu udah ngomong apa? Baina sitin wasab'ain. Umur umatku itu cuma antara 60 sampai 70. Artinya kebanyakan orang itu nanti akan hidup antara 60 sampai 70. Nah, adapun akhirat kekal selama-lamanya. Tidak ada yang kemudian bisa kembali lagi ke dunia, tidak boleh. Jadi makanya dalam kondisi hidup yang sebentar ini, mumpung kamu masih muda, ya toh, belum nikah, belum punya anak, belum punya urusan kecuali belajar, maka perbanyaklah belajar. Jangan sampai ini mumpung masih muda ini mbok sia-siakan, sehingga nanti pas waktunya kamu harus nyari nafkah, malah kamu baru mau belajar. Maka itu kondisi yang nanti akan menyulitkan. Gak semua orang bisa loh. Sudah punya anak tapi masih belajar sana sini, itu gak semua orang bisa. Makanya yang terbaik mumpung kamu belum punya beban apapun, banyak-banyak belajar, banyak-banyak hafal, banyak-banyak dimurojaah gitu. Nah, wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di sini dikatakan, diriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu dan siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, yakni yang paling baik amalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Ajlan, dan Allah tidak mengatakan yang paling baik amalnya. Artinya yang mana yang terbaik amalnya, yang lebih baik amalnya, bukan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wahwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. yakni Allah lah yang maha perkasa, maha agung, dan maha menolak dan maha menghindari. Kendati demikian Allah Subhanahu wa taala juga maha pengampun lagi bagi hamba yang bertobat dan kembali kepadanya, walaupun hamba tersebut telah bermaksiat kepada Allah
dan menyelesaikan perintahnya. Meskipun Allah Azza wa Jalla maha tinggi lagi maha mulia, namun Allah Azza wa Jalla tetap mengampuni, menyayangi dan memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Jadi walaupun manusia itu banyak yang durhaka, banyak yang ingkar, wa qalilum min ibadiyas sakur, sedikit hambanya yang bersyukur, sedikit hambanya yang tidak mau taat, maka Allah tetap memberikan pintu maaf, tapi dengan syarat bertobat, gitu loh. Tapi nek kemudian pelaku dosa besar gak bertobat, ya nanti akan diampuni, tapi syaratnya di akhirat entah dapat syafaat tadi atau bisa jadi dicuci di neraka. Makanya daripada kemudian dicuci di neraka, mendingan bertobat dari sekarang. Nah, mumpung kalian masih muda, jangan kotori hidup kalian agar nanti pas tua hati gak keras terus susah untuk dandani, untuk kembali. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini dikatakan bahwasanya nggih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis, yakni lapis demi lapis. Apakah ketujuh lapis langit berlapis itu bersambung, yaitu sebagian lapis berada di atas sebagian yang lain, ataukah terpisah antara satu dengan yang lain, atau ada ruang yang hampa? Ada dua pendapat dalam hal ini, akan tetapi yang paling benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya lapis langit itu terpisah satu dengan lain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang Isra Mi'raj dan hadis-hadis yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemerah sesuatu yang tidak seimbang, yaitu bahwa ciptaan Allah Azza wa Jalla itu sama, tidak ada perselisihan di dalamnya, juga tidak bertentangan dengan kekurangan, begitu pula tidak ada aib dan cacat di dalamnya. Oleh karena itu Allah berfirman, farji'il basara hal tara min futur, maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah langit dan renungkanlah apakah langit itu terdapat cacat dan celah ataukah ketidakseimbangan. Maka Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahak Ats-Tsauri dan yang lainnya berkata, farji'il basara hal tara min futur, maksudnya adalah celah. As-Sudi berkata, firman Allah yang berbunyi hal tara min futur, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang, yaitu sesuatu yang tidak sama. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah min futur, yang tidak seimbang, yakni adanya kekurangan. Qatadah berkata hal tara min futur, maksudnya adalah apakah kamu melihat celah padanya wahai anak Adam. Nah, ikhwan fillah azani Allah, ayat tadi menyebutkan langit itu ada 7. Nah, nanti dalam sebuah hadis disebutkan tiap lapis langit itu 500 tahun perjalanan. Nah, dikali 7 itu 3.500 tahun perjalanan. Nah, tebalnya lapis langit itu 500 tahun perjalanan. Nah, dikali 7 lagi berarti 3.500. 3.500 ditambah dengan 3.500 ketemunya 7.000 tahun perjalanan. Sehingga kamu dari sini sampai ke atas itu sekitar 7.000 tahun perjalanan. Di mana 7.000 tahun perjalanan itu setara dengan 132 juta kali kamu ngubengi bumi. Itu jarak yang sangat jauh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menyatakan bahasanya walaupun Allah itu jauh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Allah itu dekat. Makanya secara zat Allah itu jauh, tapi secara kudrah iradah, secara kuasa, secara ma'iyah Allah membersamai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah membersamai kita walaupun kita itu dimanapun. Bukan berarti zatnya, tapi kuasanya, tapi kehendaknya, tapi kemudian pengetahuannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi Allah maha melihat dan maha mendengar. Artinya kamu mau dimanapun Allah mendengar kamu, kamu dimanapun Allah melihat kamu. Nah, kemudian Allah menyebutkan langit itu 7. Hal tara min futur, kamu lihat ada nggak celah kejelekan dari langit yang 7 itu? Nggak ada, sempurna. Langit itu indah. Makanya banyak orang yang mau punya pikiran berat, dia itu cuma duduk di depan rumah atau mungkin di teras atau mungkin kebun atau mungkin di hutan. Yang dia lakukan apa? Memandang langit untuk merefreshkan otaknya. Ada yang memandang gunung, ada yang memandang lautan. Nah, ada orang yang memandang langit lalu melukis langit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia melihat ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang paling besar dalam hal ini, yaitu langit yang bisa kita lihat. Nah, aras kan kita tidak lihat. Itu tidak ada celah, tidak ada jelek. Tidak pernah kamu bisa melihat langit jeleknya sebelah mana, tidak pernah. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini Allah mengulangi berkali-kali, tafsir ini mengulangi berkali-kali, mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak akan melihat ciptaan Allah yang tidak seimbang. Farji'il basara, ulangi lagi lihatmu. Hal tara min futur, ada enggak kekurangan yang bisa kamu temukan? Tidak ada. Makanya orang yang beriman itu akan sangat ketika melihat langit, wah ternyata aku tuh kecil. Apalagi misal kamu pernah naik pesawat misal. Kamu naik pesawat itu kalau kamu sudah di atas kota Solo, kamu lihat pesantrenmu ini di mana ya? Enggak kelihatan. Itu menunjukkan bahwasanya langit itu luas sekali dan kemudian bumi itu kecil kalau dilihat dari atas.
Makanya orang-orang yang paham ini semua, dia nggak akan berlaku sombong. Wala tamsu fil ardi maroha. Nanti dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak senang sama orang-orang sombong. Allah nggak senang sama orang-orang yang suka pamer. Allah nggak senang sama orang-orang yang merendahkan orang lain, nggak suka itu. Allah senang sama orang yang tawadhu, orang-orang yang suka bersama dengan orang lain, tidak di atas kesombongan. Wa nifidina azani ya Allah wa iyyakum. Kemudian ayat berikutnya, summarji'il basara karrataini, ulangi lagi. Jadi sampai Allah tuh nantang kamu, coba ceket lagi, lihatan lagi, barangkali kamu nemu, nggak akan ketemu. Imam Qatadah mengatakan bahwasanya karrota ini artinya 2 kali, sekali lagi. Yang qalibu ilaikal basaru khasian, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat. Makanya sampai diciptakan teleskop yang besar itu kayak di Bosca segala macam, itu untuk melihat benda langit yang sangat jauh, nggak ketemu celahnya, nggak ketemu. Tapi kalau manusia melihat manusia mesti ada celahnya. Oh sing iki jarang adus misal gitu. Oh sing iki jarang ada, dicari ketemu. Tapi begitu ciptaan Allah langsung dalam hal ini adalah langit, maka tidak akan ketemu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya khosian di sini artinya dengan penuh ketundukan. Mujahid dan Qatadah berkata artinya dengan penuh kehinaan. Wa huwa hasir, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata maksudnya dalam keadaan lesu. Mujahid, Qatadah dan Asudi berkata al-hasir adalah terputus dari keceriaan atau lesu. Maksud ayat itu bahwasanya seandainya engkau mengulang-ulang untuk memandangnya, niscaya pandanganmu akan kembali dalam bentuk tunduk, yaitu tidak menemukan aib dan celah. Wa huwa hasir, dan penglihatanmu dalam keadaan payah. Jadi ibaratnya gini, kamu misal sekarang nih padang siang-siang ini kamu lihat langit, kamu hanya akan bisa melihat langit itu indah, satu, luas, yang kedua, yang ketiga, nek kamu bertahan untuk mantengin lihat langit, maka matamu akan sakit, lehermu akan capek. Ini menunjukkan kamu itu lemah, kita itu lemah. Adapun Allah dengan kuasanya sangat kuasa, kebesarannya sangat agung, dan semua keistimewaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemahamuliaannya, maka mau nggak mau pilihan yang harus kita pilih, mau nggak mau ya harus menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tidak ada pilihan lain. Kamu mau jalan di muka bumi dengan mabuk, dengan hal-hal yang berbau maksiat, itu pilihan yang salah. Makanya ketika kemarin saya katakan orang tuamu ngantar ke sini untuk belajar, itu sudah baik. Nah, PR-mu adalah konsisten di situ. Nanti nek orang tuamu ke sini, nah kamu ucapkan terima kasih sudah ngantarkan saya ke sini. Jangan sampai kamu nanti kabur dari sini, kemudian kamu jadi orang luar masuk penjara, bermasalah segala macam, baru kamu ngomong nyesel saya dulu di pesantren nggak tak selesaikan. Itu salah itu. Makanya yang terbaik adalah mumpung kamu masih kelas 1, fahami itu dari awal, sehingga nanti kamu itu berjalan ke sana itu penuh semangat. Bismillah pokoknya harus selesai dari sini. Bismillah pokoknya aku harus jadi anak soleh di sini. Gitu. Jangan sampai kemudian kamu patah semangat di tengah jalan, baru dapat berapa ini? Di sini udah berapa bulan kamu? 6 bulan? Baru 4 bulan. Udah ada yang keluar temenmu? Berapa ekor? 1 ekor. 2. Nah, jangan diikuti jejaknya, biarinlah gitu. Ya, kamu harus bertahan di sini sampai selesai. Jangan sampai kamu keluar. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kan beneran gratis toh di sini toh, enggak bayar toh. Terus makan sehari 3 kali toh. Masak sendiri apa dimasakin? Nasi sendiri, lauknya dibeliin. Tapi sehari 3 kali. Terus apa? Imbuh ra itu. Boleh toh? Ya, berarti misal kamu Senin Kamis 2 kali, tuh kamu pengen 3 kali jadi boleh toh? Nah, yo boleh berarti. Terus uang jajan nggak dikasih? Sama siapa? Orang tua. Rata-rata dikasih berapa? Kamu dikasih berapa sama orang tuamu? Sebulan. Kamu? Sebulan. Kamu? Kurang dari 100 sebulan. Kamu? 200. 110. 150 sebulan. Seminggu. Paling banyak ini berarti. Harus naktir temannya. Ya. Nggak apa-apa. Artinya memang itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian itu beda-beda. Nah, tapi bukan berarti terus harus gimana-gimana. Nah, semangatlah karena misinya sama. Kalian harus jadi anak baik gitu, ya. Nanti nek kamu kelas 3 udah selesai, ikut saya, tak kuliahin sampai selesai. Kurang piye, penak. Jadi sekarang itu orang tuh mau nyari pendidikan gratis itu banyak. Tinggal kamu pas masuk situ semangat apa enggak gitu.
Makanya kan ini dari kelas 1 pengen tak lihat nih mana yang istiqomah ini. Nanti begitu sampai kelas 3 ada yang istiqomah, ada kelihatan baik, prestasinya baik, orangnya manut gitu kan. Kalau pelajaran nggak tidur gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang nanti tak tawarin. Ayo ikut kuliah sama saya sampai selesai. Gitu. Makanya jadi orang Islam itu jangan nanggung. Jangan nanggung. Ngapal Quran itu sampai apal. Tak perlu nggak cuma ngapal, sampai ngerti tafsirnya gitu. Sekolah yang banyak, pinter gitu. Gitu. Ya. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Sampai mana tadi? Jadi kamu sudah dikatakan oleh Allah kita semua bahwasanya kalau kamu mau lihat langit cari celahnya tidak akan ketemu. Ulangi lagi kalau nggak percaya tidak akan ketemu. Begitu kamu ulangi berkali-kali pengen mencari kejelekan langit sebagai ciptaan Allah tidak ketemu, maka yang kamu dapati kamu cuma tambah capek, tambah lelah. Bahkan kalau kamu orang beriman, kamu akan melihat dirimu ternyata aku ini orang lemah. Karena orang lemah, Allah lah yang maha kuasa, mau nggak mau kita harus menyembahnya. Mau nggak mau. Makanya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya setelah Allah menafikan kekurangan pada ciptaannya, jadi Allah menolak ciptaannya itu ada kekurangan, langit itu tidak ada kekurangan, maka Allah menjelaskan kesempurnaan dan hiasannya sebagaimana firman-Nya walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Bahwasanya langit itu kami hiasi dengan bintang-bintang yang diletakkan di atasnya, baik yang mengelilinginya dengan rotasinya ataupun yang diam. Jadi Allah mengklaim bintang itu semua aku juga yang menciptakan, langit aku yang menciptakan, bintang aku yang menciptakan. Nanti dalam ayat yang lain, bulan dan matahari juga aku yang menciptakan. Fasjudu lillahilladzi khalaqahunna, kata Allah. Bahwasanya langit dan matahari dan bulan itu aku yang ciptakan, jangan kamu sujudi. La tasjudu lisamsi walalil qamar. Jangan kamu sujud pada bulan, pada matahari. Wasjudulillah, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang sudah menciptakan dua makhluk itu, yaitu bulan dan matahari. Jadi di sini Allah mengklaim menciptakan bintang, nanti ayat yang lain Allah mengklaim menciptakan bulan dan matahari. Lalu kita menciptakan apa? Kita tidak punya apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa. Kalau kita nggak bisa apa-apa, nggak ada pilihan lain kecuali harus menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus jadi hamba yang benar, sholat 5 waktu, baca Quran. Kenali agamamu, pelajari dengan penuh keseriusan. Jadi anak yang soleh, jangan kemudian jadi orang yang biasa-biasa. Nah, delalah, ternyata bintang itu nggak diciptakan semata-mata untuk perhiasan langit, tapi juga Allah katakan wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Kami jadikan juga sebagai pelempar para setan. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya bukan pada satu bintang itu sendiri, karena ia tidak dilempar dengan bintang yang ada di langit, tapi dengan bola-bola api yang ada di bawahnya, dan kadang juga berasal dari pecahan bintang tersebut. Sehingga bintang itu fungsi lainnya selain sebagai hiasan. Jadi kalau malam ada bintang kamu lihat kan indah. Maka kalau ada bintang jatuh, itu nek anak muda biasanya terus kon ngopo? Nah ada bintang jatuh, kalian biasanya suruh ngapain? Doa. Padahal itu salah. Yang benar kamu harusnya ta'awud. Kenapa? Karena bintang jatuh itu menurut ayat ini adalah sedang mengejar setan. Kenapa setan dilempar? Karena setan sedang naik mencari berita. Makanya nanti di kuburan atau di kampung-kampung yang banyak perdukunan itu di langit itu biasanya banyak bintang jatuh. Di situ ada komunikasi dukun, tukang ramal dan orang nggak normal kepada setan. Setan kemudian mengeksekusi permintaannya, pertanyaannya dengan naik ke langit untuk mencuri dengar berita. Nah, setan dihajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat dengan wasilah dilempari bintang-bintang. Maka fenomenanya bintang jatuh. Maka ketika ada kondisi yang tidak baik menurut kacamata syariat, itu bukannya berdoa tapi minta perlindungan kepada Allah yang disebut dengan ta'awud. Sebagaimana halnya ketika ada anjing menggonggong, apa kata Nabi tentang anjing menggonggong? Anjing itu sedang melihat apa? Melihat setan. Maka ketika anjing melihat setan, maka kamu diminta untuk berlindung dari setan, ta'awud, gitu. Makanya nek kemudian anjingnya, kamu lewat depan anjing kok menggonggong, ya berarti jangan-jangan kamu gendong setan atau setannya ikut sama kamu. Nah, makanya kamu harus kemudian banyak-banyak ta'awud agar setan itu pergi jauh-jauh dari hidupmu. Karena anak muda kalau udah disetir sama setan, maka dia akan melakukan hal-hal yang tercela, dan itu memperturutkan hawa nafsu, itu hina. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan jelek orang yang kemudian mengotorinya. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Jadi bintang fungsinya itu nggih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa atanna lahum adzab sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksa yang menyala-nyala, neraka menyala-nyala.
yakni kami jadikan atas setan-setan itu kehinaan di dunia dan di akhirat, serta mereka akan mendapatkan adab yang pedih sepedih-pedihnya. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat yang berbunyi inna zayyana sama dunya bizinatil kawakib. Jadi saya sering katakan nggih, tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang paling istimewa karena dia menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para sahabat atau kemudian tabi'in atau kemudian tabi'in. Nah, di sini ayat walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alna harujumal lisayatin. Beliau Ibnu Katsir menafsirkan dengan Quran surat As-Saffat ayat 6 sampai 10 yang berbunyi inna zayyana sama dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan. Nah, hiasannya apa? Al-kawakib, yaitu bintang-bintang. Kawakib itu jamak dari napa? Bintang apa? Isim tunggalnya bintang itu apa? Hah? Kaubun. Nah, jamaknya kawakib. Nek sohnun apa? Jamaknya? Sukun. Nah, ora sukun loh. Sukun yang goreng aja. Wahib domingkul li syaitani marid, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Jadi di sini diulangi kalau bintang itu memang digunakan untuk menghiasi langit, tapi juga untuk menghajar setan-setan. La yasma'una illal mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib. Setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat dan mereka dilempar dari segala penjuru. Kenapa malaikat berbicara? Karena Allah berfirman memerintahkan ini turun hujan di sana di sini, dapat rezeki si fulan, kemudian dicabut nyawanya si fulan, si alan. Nah, perintah itu turun dari langit ke-7, ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian sampailah di malaikat-malaikat yang akan mengeksekusi ke bawah, ke bumi. Nah, setan itu naik. Ketika ditanya, nanti di kampung Solo ini, di sini, Baron sini, hujan apa enggak? Naik, cari beritanya. Begitu kemudian mau nyuri, ketahuan, dilempar sama bintang. Itulah yang kamu lihat dari bumi, bintang jatuh. Jadi bintang jatuh itu bukan saat tepat untuk berdoa, justru saat tepat untuk minta perlindungan dari syaitan dan bala tentaranya, gitu ya. Kemudian di sini dikatakan lagi duhuron walahum adabu wasib, untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Illa man khotifal khotfata fa'atba'ahu syihabul thaqib. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Maka Imam Qatada berkata, sesungguhnya bintang-bintang ini diciptakan untuk 3 tujuan. 1, menerangi langit. Yang kedua, melempar setan. Dan yang ketiga, cahaya yang dapat digunakan dalam kegelapan. Makanya nanti dalam ayat yang lain, bintang-bintang itu dijadikan tanda untuk jalan. Jadi kalau nggak ada bintang, nggak ada bulan, itu bumi itu peteng. Kalau nggak ada lampu juga gitu kan, kayak di padang pasir, kayak di gunung-gunung yang gelap gulita, itu gelap banget. Begitu ada bulan, ada bintang, maka bumi itu kayak ada sorot yang membuat orang itu bisa berjalan. Nah, kalau kamu di tempat-tempat yang tinggi, yang terjal kayak tebing-tebing, kalau nggak ada cahaya itu bisa gelundung. Nah, makanya barang siapa yang mentakwilnya dengan yang lain selain 3 ini, dengan pendapatnya sendiri dan maka dia telah melakukan kekeliruan, telah menyia-nyiakan pahalanya dan telah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak diketahui. Demikian ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Jadi orang-orang yang kemudian berpendapat bahwasanya bintang jatuh itu buat berdoa, itu sudah orang yang keliru, membebani diri untuk hal yang gak sesuai dengan kemampuannya. Maka yang terbaik itu belajar tafsir. Dari belajar tafsir kamu tahu fungsinya apa, dari situ kamu menyikapi dengan baik dan benar gitu. Tapi nek kamu gak mempelajari ini, kamu bingung itu apa gitu. Tapi begitu kamu belajar, oh itu maksudnya ini, berarti gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Nanti ada juga orang yang meramal pakai bintang-bintang, itu salah lagi. Bintangnya apa? Oh bintangnya kae. Berarti nanti nasibmu begini. Nah, itu jatuh dalam kesyirikan, tidak boleh. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan buat orang-orang kafir kepada Rabbnya, mereka memperoleh adab jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'ulaha sahiqa wa hiya tafur. Maka Allah berfirman, dan maksudnya adalah telah kami janjikan. Jadi kalau ada kata walilladzi, ya, maka wa-nya itu adalah telah kami janjikan. Sebagaimana surga uiddat lil muttaqin, telah kami siapkan untuk orang yang bertakwa. Maka di sini dikatakan maksudnya telah dijanjikan walilladzina kafaru, dan orang-orang kafir kepada Rabbnya, bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir,
akan dijanjikan adab neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali, yakni seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Jadi neraka itu bersuara dengan suara yang mengerikan. Nah, saya nggak tahu suaranya kayak gimana, semengerikan apa. Yang jelas kalau sudah dibahasakan mengerikan, berarti manusia semua akan sepakat itu menakutkan. Wong kamu baru dengar suara orang gitu kan, mas itu, kamu aja udah ketakutan. Apalagi kamu kalau dengar suara neraka, maka tentu itu akan sangat-sangat mengerikan. Maka Ibnu Jarir berkata, yaitu mereka mendengar teriakan wahiyat tahfur, sedang neraka itu menggelegak. Imam As-Sauri berkata, neraka itu menggelegak sebagaimana biji-bijian yang sedikit kemudian direbus dalam air yang banyak. Apa ya? Menggelegak itu apa? Jadi kayak meledos-meledos itu loh. Plok, plok, plok gitu. Jadi membara, membara kan api ya. Jadi ada suara letupan-letupan gitu loh. Plak, plak gitu. Ya meletek kan barangnya ya, suaranya tuar gitu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaid, hampir-hampir neraka itu pecah, meletek lantaran marah. Yakni hampir saja neraka itu terpecah-pecah antara satu dengan yang lainnya karena sangat marah dan benci kepada mereka. Jadi neraka itu disiapkan untuk dimasuki orang-orang kafir, tapi neraka sendiri jane yo enggak seneng sama mereka. Makanya marah neraka. Kemudian Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahu khazanatuha alam ya'tikum nadir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya orang-orang kafir, nih orang kafir, nih masuk ke situ, maka para penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadir, apa kamu tidak pernah dengar adzan, apa kamu tidak pernah dengar ustadz, apa kamu tidak pernah dengar pengajian, kamu dulu taruh di pondok ngapain kabur gitu loh, kenapa kamu nggak serius belajar tafsir malah mau tinggal tidur gitu. Mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka akan menjawab ketika dilemparkan itu, benar adanya, sungguhnya telah datang kepada kami pemberi peringatan. Oh iya, wong rumahku dekat masjid, tapi aku nggak pernah sholat. Oh iya, aku lihat ada ustadz yang ceramah, tapi aku nggak pernah duduk bermajelis. Oh iya, bahkan temanku ustadz, tapi aku nggak pernah ngobrol sama dia gitu. Nggak pernah aku tanya tentang agama. Makanya aku juga nggak peduli, karena aku nek tanya agama nanti aku harus punya kewajiban untuk mengikuti agama. Dia udah nggak mau, udah anti dulu. Oh iya, aku tahu ada pesantren gratis. Aku ya pernah masuk situ, tapi aku kabur. Sekarang aku malah nggak pernah sholat. Nah, naudzubillah. Makanya wanifidina azan ya Allah wa yakum, semua perantara kepada hidayah harusnya kamu masukin. Makanya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau ada jalan, yang jalan itu menunjukkan kamu jalan menuju majelis ilmu, yang ilmu nanti akan membawa kamu pada kebaikan, masuk. Ketika kamu masuk, maka kamu akan dimudahkan ke surga. Tapi sebaliknya, nek kamu menjauhi jalan itu, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu benar-benar berjalan di jalan itu, tak kasih tunjuk jalan itu arahnya kemana. Tapi kalau kamu nggak mau masuk aja nggak mau, maka bagaimana kamu akan sampai pada tujuan yang baik dan benar, yaitu surga yang kekal. Yang ada malah kamu nggak akan pernah nyampe, karena nanti ada surga di sini, kemudian ada sirat di sini, di bawahnya neraka. Ketika kamu nggak tahu cara melewati sirat, maka kamu akan terpeleset masuk ke neraka. Makanya pentingnya kamu menanamkan pada dirimu masih muda-muda gini loh, bahwasanya jalanku tuh harus yang situ, surga itu, bukan yang di bawah ini, bukan. Makanya ikhwan fillah dan ya Allah wa iyyakum, ketika dilempar orang kafir ditanyakan, alam ya'tikum nadir, qalu bala qad ja'ana nadirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami ingkari, bahkan kami katakan, Allah enggak pernah turunkan yang kayak gitu, enggak. Allah enggak pernah turunkan suatu apapun. Kemudian in antum illa fi dolalin kabir, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Jadi dia bukan yang mengikuti hidayah, tapi malah mengatakan, ngapain aku ikut kamu? Wong tak delok kamu itu bukan orang kaya. Ngapain aku ikut kamu? Wong tak lihat kamu itu orang biasa, orang miskin. Jadi orang-orang yang dapat hidayah itu selalu divonis jelek oleh orang-orang yang kafir itu, karena mereka merasa jalannya sudah benar. Mereka merasa hidupnya di dunia ini dimudahkan sehingga mereka merasa di atas kebenaran. Padahal kebenaran yang benar itu adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan keadilannya terhadap makhluknya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa salah seorang di antara hambanya sehingga ditegakkan hujah dan diutus para rasul kepada mereka sebagaimana firman-Nya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta yab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Zaman dulu rasul ki Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad punya pewarisnya Nabi Muhammad sinten? Siapa? Ulama. Ulama kemudian mengajarkan kepada umat, muncullah para dai. Dai itu yang kita kenal sebagai guru ngaji, ustadz, tukang khotbah. Nah, ambillah kamu ilmunya dari sana. Syukur-syukur kamu ketemu sama ulamanya, ulama yang benar-benar ulama, syekh. Makanya kalau kamu, saran saya, mumpung kamu masih muda, kamu belajar bahasa Arab.
Caranya gimana? Ambil buku tulis, sehari masukkan di situ 10 kata, ditulis terjemahnya bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, dihafalkan. Kalau sehari 10, setahun berapa? 3.600. 3.600 itu cukup untuk kamu bisa ngomong bahasa Arab yang lancar. Tinggal mau tambahin nahwu, mau tambahin sorof, kan kita belajar bahasa Arab di sini loh. Nah, nanti ketika ada ujian masuk Mesir, ujian masuk Khartoum, Nigeria, atau ujian masuk Universitas Madinah. Di Arab itu ya nggak cuma Madinah aja, ada yang di Mekah, ada yang di Najron, ada yang di Taif, macam-macam, kampusnya banyak. Kamu daftar biar kamu bisa sekolah di sana, biar ngambil ilmunya langsung dari para ulama, biar kamu ketemu langsung para ulamanya. Oh, ini toh para ulama yang diceritakan sama ustadz-ustadz saya itu. Gitu. Banyak keberkahan yang bisa kamu ambil ketika kamu berguru dengan mereka. Nah, ilmumu sudah banyak, pulanglah ke Indonesia berdakwah. Kembali lagi ke mana? Bima rumahmu. Lombok gitu kan. Balik lagi ke Lombok, balik lagi ke mana tadi yang Bekonang tadi. Terus mana Boyolali? Ini Boyolali, Bro. Mana tadi rumahmu? Bekonang. Oh, ini Bekonang. Kowe? Palur. Palur mana? Flyover. Oh, Brigif. Sebelah kanan itu. Sampingnya asrama itu. Pondok itu, pondok apa Amanahumah. Depan nih. Apa kamu dari situ? Berang lapangan. Tapi kamu dulu Amanahumah itu? Enggak. Nah, gitu. Balik lagi ke sana berdakwah, gitu. Jelaskan tentang agama yang sebenarnya. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Az-Zumar, untuk menegaskan atau menjelaskan Quran surat Al-Mulk ini tadi. Sehingga apabila mereka telah sampai di neraka, dibukakanlah pintu-pintunya neraka. Berarti pintu neraka gak cuma satu, ada banyak. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, berarti penjaganya yang gak cuma satu, berarti ada banyak. Para penjaga neraka mengatakan, nggih, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kamu yang membacakan ayat-ayat Rabb kamu? Wa yundirunakum liqa ayyamikum hada, yang mengingatkan kamu tentang hari pertemuan sekarang ini loh. Apa belum ada? Udah kan? Buktinya kamu udah pernah dengar toh kalau akan ada kiamat, ya toh? Kamu udah pernah dengar dari khotib, dari ustadz, dari gurumu bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Iya karena butuh, iya karena stain, maliki yaumiddin, ya kan? Kemudian dikatakan di sini qalu bala, mereka menjawab iya pernah. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu pasti orang-orang yang pernah dengar, tapi dia nggak mau. Makanya orang yang bertemu dengan Quran itu interaksinya ada 3. Yang pertama adalah dolimul nafsi, orang yang mendengar Quran tapi tidak mau peduli. Kemudian yang ketiga wa minhum muqtasid, mau tapi yang wajib-wajib aja. Kemudian yang terakhir yaitu sabiqum bil khairat, begitu dengar sami'na wa ata'na langsung dikerjakan. Nah, maka ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, walakin haqqat kalimatul adab alal kafirin, tetapi sudah ditetapkan bahwasannya putusan vonis orang-orang kafir akan mendapatkan adab neraka yang pedih. Dikit lagi nggih. Maka seperti inilah kondisi mereka saat itu, di mana mereka sangat menyesali diri mereka, akan tetapi penyesalan mereka tidak berguna sedikit pun. Lalu mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penyesalan orang yang di neraka. Mereka berkata, duh sekiranya nggih, kalau kami dulu itu mendengar dan memikirkan apa yang disampaikan para dai itu, para ustadz itu, para guru-guru ngaji, para ulama itu, maka kami tidak akan pernah menjadi penghuni neraka. Yakni mereka berkata, seandainya akal kami dulu digunakan, otak kami dulu dipakai untuk mengambil manfaat atau mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan mengalami apa yang kami alami seperti sekarang ini, yaitu menjadi orang kafir, orang kufur kepada Allah, dan akhirnya kami masuk neraka. Maka kalau kami mau mendengarkan, maka waktu di dunia kami bisa memahami apa yang dibawakan oleh Rasul, maka kami akan menggunakan akal itu dengan baik, mengambil petunjuk, dan kami nggak akan masuk neraka. Allah berfirman pada ayat yang ke-11-nya, fa'tarufu bidzambihim fasuqqa li ashabis sa'ir, dan mereka di hari kiamat di neraka itu mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala, dan penyesalan mereka, pengakuan mereka sudah tidak ada gunanya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah berkata, dari Abil Buhturi At-Ta'i berkata, seseorang yang mendengarnya dari Nabi SAW mengabarkan kepadaku bahwa beliau bersabda, sesungguhnya manusia tidak akan diadab oleh Allah sehingga ditegakkan alasan bagi mereka. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang tidak dapat dimasukkan ke dalam neraka kecuali jika dia tahu bahwa neraka itu lebih pantas baginya daripada surga. Artinya gini, Allah akan memberikan kehinaan yang sangat hina kepada para penghuni neraka, yaitu dia akan ditanya, kamu dulu apa nggak ada yang ngasih tahu, kamu dulu apa nggak ada yang nyeramai, kamu dulu apa nggak ada yang ngajari.
dan dia nggak bisa apa? Nek orang Jawa bilang tuh selak itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Nggak bisa menghindar, nggak bisa ngeles. Ada tapi ngomong nggak ada, nggak bisa. Maka semua akan diomongkan sesuai faktanya. Ada wong faktanya masjid sebelah rumah adzan kok. Ngapa kamu nggak sholat? Nggak ada yang adzan, bohong. Nggak bisa ngeles. Maka orang-orang itu mau nggak mau akan dibawa pada satu kondisi nggak bisa mengelak, nggak bisa ngeles dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, dengan dia nggak bisa ngeles secara tidak langsung dia mengakui salah. Karena dia sudah mengakui salah, maka vonis Allah memasukkan dia ke neraka. Mau nggak mau akan diterima. Itulah kehinaan orang-orang yang tidak mau beriman. Makanya sekali lagi saya katakan, yang pertama kalian harus bersyukur kepada Allah karena Allah sudah ngasih kesempatan kalian ada di sini. Yang kedua, kalian harus berterima kasih kepada manusia terbaik di muka bumi untuk kalian, yaitu orang tuamu yang sudah mengantarkan kamu ke sini, yang sudah jagani kamu setiap saat. Saya yakin orang tuamu mendoakan kamu. Makanya, ya sebagai anak yang solih, doakan balik orang tuamu dan beramanahlah dalam menjalankan amanah ini. Semangatlah dalam belajar. Tidak usah kamu sesali di sini, tidak usah kamu berpikir aku dibuang orang tua, tidak ada. Tidak ada orang tua yang buang anaknya kecuali anaknya memang nggak bisa diatur. Nah, maka ya secara umum saya yakin orang tuamu itu adalah orang-orang yang baik, yang menginginkan kebaikan kepada kalian. Maka jagalah amanah itu, semangatlah di sini, capailah prestasi yang setinggi-tingginya, ya bermimpilah menjadi orang yang hebat, orang yang di atas ilmu, dan yang paling penting berusahalah untuk menjadi penghuni surga. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.